Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Seperti biasa setiap hari Rabu kita akan mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday Blitz edisi 16 Mei. Ada juga turnamen catur wanita for the Women Grand Prix leg ketiga dengan permainan klasik. Mungkin kalian bosan melihat permainan klasik karena kita akan menemui permainan yang presisi, tidak ada intrik-intrik kawan. Dan kita akan selingi saja permainan blitz, di mana dalam permainan blitz kita sering temui permainan yang tidak akurat, penuh intrik, penuh jebakan yang ada dalam permainan blitz kawan. Oleh karena itulah kita akan fokus terlebih dahulu hari Rabu ini untuk menikmati permainan Title Tuesday. Admin juga tadi berencana untuk memberikan waktu bagi kawan-kawan yang ingin merequest permainan tertentu, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi mungkin 2 hari ini kita akan tidak mengulas game turnamen. Admin akan sediakan waktu untuk merespon requestan kawan-kawan di kolom komentar. Jadi sementara kita fokus ke Title Tuesday Blitz kawan, dan Title Tuesday Blitz edisi 16 Mei ini di sesi awalnya kawan dimenangkan oleh 3 pemain, yaitu ada Mamet Yarob, Hikaru Nakamura, dan Nissan Stenberg dengan perolehan poin yang sama 9,5 poin. Tabel chess.com ini tidak bisa kita jadikan acuan untuk melihat siapa juaranya kawan. Kalau di tabel ada nama Shahriar Mamet Yarob. Tapi terkadang ataupun sering kawan Hikaru Nakamura ini mendapatkan semacam privilege atau keistimewaan, sering menjadi juaranya kawan walaupun mendapatkan poin yang sama. Admin tidak tahu cara menghitung tie breaks-nya kawan, tapi sering kita jumpai dengan poin yang sama Hikaru Nakamura ini menjadi juaranya. Di sesi akhirnya kawan ada nama seperti Alexander Bortnyk, Matthias Blubom ataupun Aram Hakobian kawan di posisi 3 teratas. Tapi ini sudah jelas kawan dimenangkan oleh Bortnyk dengan perolehan 10 poin, tak terkalahkan, hanya 2 kali remis dari 11 game yang dimainkan. Di tempat kedua tadi Matthias Blubom dan di tempat ketiga ada Aram Hakobian. Dan untuk game yang admin ulas ini saya pilih permainan Shahriar Mamet Yarob, yang kebetulan juga beberapa hari ini di kolom komentar ada kawan-kawan yang sangat ngebet ingin melihat permainan Mamet Yarob. Dan inilah saatnya untuk kita ulas gamenya, dan admin pilih game terakhirnya di babak ke-11 melawan Grandmaster asal Amerika Serikat Linderman. Dan Mamet Yarob mengawali dengan pion D4. Pion E6, pion C4 English Opening, dan pion B6 berubah dalam permainan English Defense sekarang. Pion A3 untuk kontrol petak B4 jelas. Gajah B7 melanjutkan pengembangan gajah via Gento kuda C3. Pion F5 berubah ke settingan permainan Dutch Defense. Kuda F6 siap dilanjutkan oleh hitam. Di sini menteri C2 lanjut Mamet Yarob. Kuda F6, gajah G5 pressure kuda mengepin kuda. Blokade oleh gajah E7 juga persiapan rokade di langkah berikutnya. Di sini pion F3 untuk blokade diagonal terang panjang agar tidak ada masalah dengan bentengnya ataupun petak G2, dan juga kontrol pada petak E4, petak G4. Rokade pendek oleh hitam, rokade panjang oleh Mamet Yarob. Kita akan disuguhkan permainan yang sangat menarik dengan rokade yang saling berlawanan kawan. Apakah balapan adu cepat para pion ini kawan? Putih dengan pion sayap kanannya dan hitam dengan pion sayap kirinya. Kita lihat saja. Ternyata hitam counter attack di petak pusat terlebih dahulu kawan untuk membuka lajur C. Ditolak dengan pion E3, perkuat posisi pion pusatnya. Dan di sini kawan kuda C6. Kalau kalian ingin membuka dengan pion C pukul pion D4, bisa diambil balik menggunakan pion E. Mungkin terlihat putih mempunyai kontrol yang sangat solid, tapi hitam masih mempunyai sedikit keuntungan kawan. Ada lajur E yang sudah semi terbuka bisa dimanfaatkan, ataupun tetap counter attack membuka permainan di petak pusat bisa juga dilanjutkan nanti. Tapi terlebih dahulu di sini kuda C6 lanjut hitam dan pion D5 tantang Mamet Yarob. Diterima pion E pukul pion D5. Tidak langsung diambil balik menggunakan kuda ataupun pion kawan, memilih pertukaran gajah sikat kuda F6. Pilihan terbaik versi Stockfish. Setelah diambil balik oleh gajah, maka kuda ambil balik pion D5. Dan kuda ini posisinya sangat mengganggu kawan. Dan di sini melihat posisi kuda putih sangat sentral, merasa terganggu, kuda ini bergerak ke petak E5. Memang terlihat pion ini dalam ancaman kawan. Kalaupun kalian coba backup dengan pion G6 terlebih dahulu, maka di sini putih punya tempo melanjutkan pengembangan perwira yang lain kawan dengan kuda E2 ataupun juga permainan kuda ke H3, bisa manuver-manuver nanti kawan.
Disney kuda E5 terlebih dahulu membuka akses gajahnya untuk sikat kuda di langkah berikutnya, tapi tidak terlalu kuat kawan. Kuda ke A5 merupakan jawaban terkuat di posisi ini. Kalau di sini Menteri ambil pion yang ada di peta F5 kawan, bahaya juga. Ada serangan juga discover nanti kawan, Menteri bisa jatuh. Memilih kuda bergerak ke peta E5 sudah tidak bisa lagi kawan kalau melakukan serangan discover. Jika Menteri ambil pion F5 ini, kalian ambil pion ini tak ada masalah juga. Sudah tidak ada ancaman discover di sini kawan. Ya mungkin gajah akan sikat kuda nantinya. Direspon dengan kuda berkembang ke E2 lanjut Mehmet Yarob. Dan sekarang pion G6 untuk perkuat posisi pionnya kawan. Raja bergeser ke B1, gajah G7, mundur dari ancaman kuda, mungkin juga memberikan tempat bagi menteri setelah gajah sikat kuda nanti. Dan Disney, pion H4, mulai dilancarkan oleh Mehmet Yarob serangan sisi kanan. Gajah sikat kuda D5, diambil balik oleh benteng, menteri keluar ke peta F6, harus berhati-hati pada posisi ini, ada ide pengorbanan kuda ambil pion C4 kawan. Dan kalian tidak bisa lagi bermain dengan pion F4 untuk usir kuda demi mendapatkan pion yang Disney. Kuda akan ambil pion C4 tetap kawan. Kalau diambil oleh menteri, maka menteri meluncur skakmat. Mungkin di sini menteri ini akan bergeser ke B3 karena ada ancamannya kuda akan ambil pion A3 lagi kawan. Atau dengan benteng D3 bisa kalian lanjutkan, tidak bisa ambil pion ini lagi. Kalau menteri bergerak ke peta B3, menteri ini akan ambil pion, diambil oleh menteri. Dan berlanjut kuda akan ambil balik menteri kawan. Dan selanjutnya mungkin Disney berlanjut benteng ambil pion yang ada di peta D7, kuda kembali serang pion yang di sini, serang pion yang Disney, hitam akan unggul beberapa pion dengan variasi ini, tidak terlalu menguntungkan bagi putih dengan pion F4 ini. Mehmet Yarob memilih mempertahankan diri dengan kuda C3, membuka akses gajah menjaga pionnya untuk blokade juga diagonal gelap panjang ini kawan, dan benteng AE8 untuk incar pion E3. Kalau pion F4 dimainkan, ya sama-sama memberikan ancaman bagi pion masing-masing. Memilih mendorong pion H5. Ada pion D6 untuk menghindari ancaman dari benteng. Kemudian gajah berkembang ke E2. Kuda manuver ke peta F7 lanjut hitam. Disney pion E4 tantang Mehmet Yarob juga untuk menghindari discover tadi kawan. Ditolak dengan pion F4. Kemudian pion H pukul pion G6. Pion H pukul pion G6, berlanjut benteng ini turun ke peta D2. Stockfish menyarankan menumpuk benteng di lajur D kawan, tapi memilih turun ke peta D2. Disney ada menteri G5. Dan Stockfish menyarankan menyerahkan pion ini kawan, bisa bermain kuda ke pusat kawan ke peta D5. Tapi memilih gajah mundur ke F1, simpel mempertahankan pion. Dan juga pion siap mungkin didorong, nanti memberikan jalan bagi bentengnya kawan, bisa juga di lajur H nanti. Tapi masih cukup kuat kawan, keberadaan lajur H ini ada gajah yang sangat kuat di peta G7. Memilih melanjutkan gajah ke E5, kuda ke D5 lanjut Mehmet Yarob. Dibalas dengan raja G7 memberikan jalan bagi bentengnya mungkin ke lajur H. Di sini gajah naik ke peta D3. Benteng H8, benteng H bergeser ke lajur D menolak pertukaran. Gajah D4, permainan masih cukup tertutup kawan di peta pusat ataupun ya di sisi kanan kiri. Hanya ada lajur yang terbuka penuh di lajur kanan ini saja. Menteri bergeser ke A4 untuk mencoba incar pion Disney. Pion didorong ke A5. Gajah mundur ke F1 untuk mempertahankan pionnya dan membuka akses bagi benteng apakah melakukan pengorbanan kualitas. Kita lihat saja. Benteng B8. Raja bergerak ke A2, dilanjut dengan menteri bergerak ke E5. Coba pressure pion yang di sini kawan, tapi masih cukup kuat keberadaan benteng di baris kedua ini. Dan Disney menteri B5, lanjut Mehmet Yarob. Pion G5 mulai didorong, benteng diangkat naik ke peta D3. Ada benteng H1, kemudian benteng ini bergeser ke B3 untuk mencoba pressure pion yang Disney. Menteri siap berganti posisi, nanti benteng siap ambil kawan. Dan dibalas langkah menteri E6, menteri C6, benteng C8, menteri B7, tetap pion ini dalam ancaman kawan. Dan benteng H turun kembali ke H8. Benteng ambil pion B6, ada benteng B8, dan Mehmet Yarob menukarkan menterinya untuk mendapatkan dua benteng hitam. Sekarang posisi Mehmet Yarob dalam posisi yang lumayan bagus.
Selanjutnya adalah kuda bergerak ke E5, ada benteng B7 skak, raja mundur ke F8. Memilih petak gelap kawan untuk menghindari ancaman kuda ini. Kalau ke petak terang masih ada ancaman dari kuda, itu yang ditakutkan, jadi memilih ke petak gelap. Kemudian gajah E2 untuk memberikan jalan bagi benteng bermain di lajur H dan memberikan ancaman serius, dicegat oleh menteri H6. Kemudian kuda sekarang ke C7, lanjut Mehmet Yarob. Apakah melakukan aksi di sini nanti atau pergerakannya nanti ke petak B5 untuk pressure pion D6? Kita lihat saja. Raja bergerak ke G8, lanjut hitam. Di sini kuda B5, coba pressure pion di sini, ancam gajah di sini untuk mendapatkan pion di lajur D ini kawan. Di sini kuda ke C6, malah memberikan kesempatan bagi benteng bergerak ke baris ke-6, ancam kuda. Kuda mundur ke E7 dan sekarang sudah saatnya pion ini diambil terlebih dahulu, langkah yang bagus kawan. Setelah itu nanti kalian ambil gajah di sini. Setelah menteri ini mungkin bergeser ke G7 kawan. Ambil saja dengan kuda, diambil oleh pion dan benteng bisa ambil pion yang di sini kawan. Putih akan menang juga. Memilih kuda yang sikat gajah terlebih dahulu setelah diambil balik oleh pion C. Pion ini harusnya segera diambil, tapi tidak. Memilih dengan langkah pion C5 untuk mendapatkan pion yang di sini terlebih dahulu. Tapi ada menteri kawan terlebih dahulu ke petak E6 skak, raja H1. Dan di sini menteri bergerak ke petak E5, pion C pukul pion D6 ancam kuda, dan Stockfish menyarankan raja bergeser ke petak F7 ini kawan. Tapi memilih memindahkan kuda ke G6, ada pion D7 segera promosi dan discover di sini. Menteri bergerak ke E7, benteng ambil kuda skak, raja F7, dan di sini benteng ambil pion yang ada di petak D4, mengorbankan bentengnya kalau diambil oleh raja. Pion bisa promosi, tapi memilih dengan langkah menteri mundur ke D8. Benteng C6 persiapan menuju petak C8. Setelah raja E7 dan benteng C8, Lenderman menyerah. Tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah jelas kawan. Menteri ini jatuh di langkah berikutnya. Yang jelas begini saja kalau kita mau lanjutkan kawan. Dan putih masih mempunyai gajah plus benteng. Tak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, itulah kawan salah satu game requestan dari kawan-kawan di kolom komentar. Kalau kawan-kawan ingin merequest game tertentu, silakan seperti biasa request saja di kolom komentar. Tentu nanti di kolom komentar banyak sekali yang request, jadi nanti tetap admin akan coba sortir game mana yang bagus kita ulas. Oke, nanti sore kita akan melihat permainan Dani Dupop atau requestan kawan. Kalau permainan Dani Dupop tadi saya lihat permainan bagus di Turtle Tuesday, nanti coba kita suguhkan. Oke, semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.